Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Teman-teman, yang namanya tenang itu sebenarnya juga adalah bagian dari kebahagiaan loh. Sekarang, yuk kita awali dengarkan Pagar Kehidupan di hari ini dengan tersenyum. Coba senyumkan dulu bibir kamu, kemudian tarik nafas dan katakan terima kasih kehidupan. Ketika kamu tenang, hidupmu sudah bahagia. Sadar nggak? Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul sekali, kalau kita bicara soal kehidupan, itu emang udah paling enak deh. Kalau kita ngebicarain suatu hal yang namanya problem. Problem itu apa sih mas? Problem itu bahasa Indonesianya adalah masalah. Teman-teman, saya langsung aja ya ngasih tahu kepada kamu sebuah kenyataan yang ada di zaman kita sekarang yang mohon maaf nih, bisa jadi ini loh yang membuat hidup kita, maaf sekali lagi, penuh dengan masalah. Nih, ada nggak di antara kamu saat ini, detik ini, kebetulan nonton video ini di saat mau melakukan bunuh diri? Ada nggak di antara kamu saat ini menonton video ini, kebetulan pengen aja gitu nonton, tapi kok bisa pas dengan masalah hidup yang ada kaitannya dengan putus asa, hampir nyerah, tidak tahu mau kemana? Kalau memang ada, saya ingin peluk kamu sebenarnya. Anggap saja saya ada di depan kamu dan saya memeluk dirimu sebagai sahabat. Sambil saya berkata, sabar ya. Saya juga dulu sama seperti kamu, pernah berada di posisimu saat ini. Nah sekarang, saya tidak akan banyak berbasa-basi di sini. Saya akan langsung aja nanya kepada kamu. Iya, dirimu setuju gak sih kalau hidup ini terkadang terlalu kejam? Udah, jujur aja deh, kita nggak usah bicarain benar atau salah di sini, nggak ada yang denger juga, cuman kita berdua. Setuju atau tidak? Kalau hidup itu terkadang-kadang terlalu kejam. Kalau diri kamu jujur, bisa jadi saat ini kamu seolah-olah pengen menangis. Menangis dalam hati karena kok bisa ada orang yang sepemikiran dengan saya. Betul mas, bagi saya kalau jujur, hidup itu kadang-kadang terlalu kejam. Nah pertanyaannya, kenapa kok Tuhan itu mengizinkan hidup untuk terjadi terlalu kejam buat kita? Menurut kamu jawabannya kenapa? Coba pikirin. Oh itu karena cobaan mas. Cobaan itu pertanda bahwa yang Maha Kuasa itu sayang dengan kita. Benar. Terus apa lagi? Itu sebenarnya mas, karena memang kita itu dinaikin level mas. Karena kalau kita naik level, kita menjadi orang yang lebih baik, kita sendiri yang untung. Betul. Tapi ada satu jawaban yang rata-rata setiap orang tuh belum sadar, padahal ini paling benar dan jawabannya sederhana banget. Apa mas? Hidup itu bisa terlalu kejam karena kita hidup di tengah-tengah manusia yang sudah mendadak sableng. Bener, mendadak sableng. Sableng itu bukan Wiro ya, bukan Wiro Sableng, bukan. Sableng itu bahasa lain dari sebuah kata yang menandakan gila. Sekarang, ayo kita telusuri perkataan saya pelan-pelan. Lihat kiri kanan kita. Sadar gak sih kalau dunia ini selama ini selalu menuntut kita untuk menjadi sempurna dalam segala hal? Apakah diri kamu seorang perempuan yang merasa kurang kurus? Kalau diri kamu seorang perempuan yang merasa kurang kurus, sampai kapan dirimu bisa mengatakan, oh saya cukup kurus? Apakah sampai badannya tinggal tulang saja? Bagi kamu laki-laki, sama nih. Selama ini diri kamu sudah berusaha mencari uang, betul? Sudah berusaha menjadi kepala keluarga yang terbaik atau menjadi laki-laki terbaik. Tapi ngerasa nggak sih kalau dirimu tuh selalu ngerasa kurang aja? Udah memberikan yang terbaik, tapi selalu kayaknya ada cacat, ada kurangnya aja, yang dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, ada aja tidak pernah berhenti.
Sama seperti diri kamu sahabat saya yang sedang kuliah atau masih sekolah. Sadar gak sih kalau dunia ini mengharuskan kamu selalu dapat IPK 4,0 terus? Sadar gak sih kalau dunia ini mengharuskan kamu dapat nilai 100 terus? Dapat A+ terus? Capek gak? Bahkan lucunya adalah ketika kita mencapai titik sempurna tadi, ada aja orang-orang yang menganggap kita belum sempurna. Sampai akhirnya ngerasa capek, rontok, dan rapuh. Kayaknya saya lebih baik pergi aja mas dari dunia ini karena saya sudah tidak ada gunanya lagi. Aduh, capek ya. Ya udah, sini sebentar. Anggap saja saya ada di samping kamu dan kita ngobrol. Gini, pertama, saya juga hingga detik ini kalau tidak hati-hati sama kok kayak kamu. Iya, selalu ada aja orang yang ngerasa apa yang kita lakukan itu selalu kurang. Ada aja orang yang merasa bahwa apa yang kita tampilkan itu selalu kurang. Bahkan celakanya, maaf nih kalau benar, kadang-kadang orang yang merasa kita kurang sempurna justru orang yang kita sayang. Kita sudah berusaha jadi orang tua yang terbaik, tapi anak selalu merasa kurang mungkin? Atau kebalik, diri kamu sudah berusaha jadi anak yang terbaik, sudah melakukan banyak hal yang bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua. Tapi orang tua kok kurang bisa menghargai apa yang kamu usahakan ya? Betul itu yang kamu rasakan. Sama juga, ada diri kamu nih, udah berusaha jadi pasangan yang terbaik, tapi pasangan kok malah lari sama orang lain. Kok pasangan malah tidak menghargai kebaikanmu sampai kamu putus asa saat ini. Betul, itu yang terjadi. Nah, sini. Saya tahu kamu itu sebenarnya pengen meneteskan air mata karena apa yang saya katakan ini benar-benar dirimu banget. Benar-benar apa yang sedang kamu alami. Benar ya? Sekarang saya ingin memberikan sebuah obat yang seizin Tuhan insya Allah bisa membuat kamu lebih sadar kenapa ini semua bisa terjadi. Ini semua bisa terjadi karena kita lupa. Lupa apa mas? Lupa bahwa di sekitar kita itu sebenarnya banyak warung. Loh, sebentar. Mas, ini kita lagi ngomongin masalah tekanan hidup. Kok jadi tiba-tiba ke warung tuh gimana? Onopo Thomas. Gini maksud saya. Dengerin baik-baik ya. Warung yang saya maksud itu adalah sebenarnya sebuah tempat di mana kita bisa beristirahat sejenak. Sama kalau kita lagi keluar kota. Kita lagi naik motor, lagi naik mobil. Kalau keluar kota kan capek. Kalau kita capek, apa yang kita lakukan? Kita cari warung, nongkrong dulu, ngadem dulu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita lagi mau keluar kota, naik motor atau naik mobil, bisa ngadem dulu di warung ketika kita capek. Kenapa dalam hidup ini, kok kita nggak kayak naik motor atau naik mobil tadi? Kenapa kita tidak beristirahat sejenak dulu? Kenapa kita melupakan warung-warung yang ada dalam hidup kita? Di mana mas warung kehidupan kita mas? Warung kehidupan kita itu ada pada saat kita mau secara sadar bernafas dulu, berhenti dulu, dan berkata masa bodoh dengan pikiran orang lain dan saya peduli kepada diri saya dulu sebelum ucapan orang lain. Itu loh warung kehidupan kita. Sekarang coba, ayo. Apapun yang sedang kamu pikirkan, apapun yang sedang kamu usahakan, saya doakan semoga itu semua bisa tercapai dengan mudah. Amin? Amin. Tapi untuk saat ini, coba deh dengerin saya. Hentikan dulu langkahmu sejenak. Sadar nggak dari dulu bahkan, dirimu itu mengejar sesuatu yang namanya kesempurnaan terus-menerus. Sampai sekarang kamu kecapean kan? Sekarang udah kita berhenti dulu, kita cari warung dulu, kita ngaso dulu. Gimana? Hah? Diamkan dulu batinmu sejenak. Jangan biarkan batinmu lelah. Batinmu tuh capek loh untuk menjadi sempurna bagi orang lain.
Batinmu tuh capek loh untuk mencapai kesempurnaan yang selama ini ada dalam angan-anganmu. Nggak salah sih, bagus. Tapi coba deh, masa diri kamu tega sih membiarkan tubuhmu sendiri saat ini terlunta-lunta, capek dan rapuh hanya untuk itu semua? Coba sekarang, ayo, hentikan itu semua. Ambil nafas dulu sekarang. Kemudian kamu hembuskan pelan-pelan. Sadar nggak kalau kita tuh kadang-kadang bodoh? Nggak, saya nanya nih, beneran. Saya nanya, tolong dijawab. Sadar nggak sih kalau kita kadang-kadang itu bodoh? Sadar ya, kita itu kadang-kadang terlalu bodoh. Ingin mengejar kesempurnaan, yang mana kesempurnaan itu tidak penting sebenarnya. Saya kasih tahu ya sebuah kenyataan. Tolong dengerin baik-baik, ini paling penting. Dengarkan baik-baik. Kita tidak butuh kesempurnaan. Yang kita butuh adalah kebahagiaan hati. Saya ulangi, tolong dengarkan baik-baik dan masukkan ini ke dalam hatimu. Kita tidak butuh kesempurnaan. Yang kita butuhkan adalah kebahagiaan. Mau sekarang berat badanmu berapa? Gak usah peduli. Selama kamu berusaha, selama kamu ada niat untuk mencapai berat badan terbaik, apapun hasilnya, katakan terima kasih, alhamdulillah, syukuri, peduli amat sama ucapan orang. Yang penting kamu happy. Nilai ujian kamu sekarang berapa? Berapapun nilai ujian kamu, selama dirimu sudah belajar, katakan terima kasih, alhamdulillah, puji Tuhan. Ucapan orang lain, masa bodoh amat. Enak gak? Enak. Sama seperti kamu sekarang nih. Maaf ya, karir kamu seperti apa, gajimu berapa, saya tanya, udah berusaha belum? Sudah. Kalau sudah berusaha, gajinya berapa, hasilnya apa, dinikmati, disyukuri, katakan terima kasih, alhamdulillah, atau puji Tuhan. Coba deh, lebih tenang kan? Lebih damai kan? Nah, sebentar, saya tahu pertanyaan kamu begini, Mas, kalau itu kan untuk masalah yang sebenarnya ringan. Gimana kalau masalahnya agak berat, Mas? Contoh, saya sebagai orang tua, saya pengen membahagiakan anak-anak saya. Atau mungkin kamu sebagai anak pengen membuat orang tua bangga gitu ya. Sama juga seorang pasangan, pengen menjadi seorang pasangan yang sempurna bagi pasangannya supaya pasangan itu nggak lari. Betul? Bagaimana Mas solusi untuk itu semua dengan hal yang Mas Aryan katakan tadi? Solusinya sama. Begini, Pak, Bu, kalau Anda ingin menjadi orang tua sempurna bagi anak-anak Anda, coba ingat orang tua Anda dulu. Apakah orang tua Anda dulu, mohon maaf, sempurna? Saya yakin, sehebat apapun orang tua, pasti pernah punya pengalaman nyakitin bagi anak-anaknya. Betul, itu menandakan apa? Orang tua gak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Tapi orang tua yang benar-benar harus dijadikan contoh adalah orang tua yang berusaha membahagiakan anaknya di dunia dan akhirat. Betul nggak? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu yang ingin menjadi orang tua sempurna. Apakah Bapak Ibu sudah berusaha jadi orang tua yang terbaik bagi anak? Sudah berusaha? Kalau sudah, itu yang Bapak Ibu syukuri. Sisanya serahin kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak nih, kita sebagai seorang anak, pengen menjadi anak yang dihargai atau dibanggakan orang tua. Saya tanya lagi, apakah kamu sudah berusaha? Sudah. Tapi kamu tidak merasa dihargai ya? Sekarang pertanyaan saya, mau sampai kapan kamu kayak gitu? Mau sampai kapan dirimu capek hanya untuk mengejar ucapan papa mama bangga sama kamu? Sampai kapan? Hah? Sekarang ayo, daripada kamu mengatakan, aduh Mas, saya pengen dibanggakan oleh orang tua saya, sekarang katakan, saya bahagia nggak? Kalau diri kamu tidak bahagia, itu bukan karena ucapan orang tua, tapi karena diri kamu berharap pujian dari orang lain. Solusinya sama. Ketika dirimu sudah berusaha,
tapi belum dihargai oleh orang tua, doakan orang tua, nafkahi mereka, dan katakan terima kasih, alhamdulillah saya bahagia bisa nafkahin orang tua saya. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bahagia bisa nafkahin orang tua saya. Terus katakan begitu. Nanti lama-kelamaan dirimu akan ikhlas menghadapi ini semua. Dicoba. Nah, terakhir nih. Mas, bagaimana kalau untuk pasangan, Mas? Saya punya pasangan. Saya pengen jadi orang yang terbaik, sempurna bagi dia. Saya takut dia lari dari saya, Mas. Gimana, Mas, solusinya? Solusinya juga sama. Tolong disimak. Pasangan yang terbaik buat kamu bukan pasangan yang bisa menerima kesempurnaanmu. Saya ulangi. Pasangan yang terbaik buat kamu bukanlah pasangan yang bisa menerima kesempurnaanmu, melainkan pasangan yang bisa menerima kekuranganmu. Saya ulangi. Pasangan yang terbaik adalah pasangan yang bisa menerima kekuranganmu, bukan kesempurnaan. Nah, kalau begitu, dari sini kita udah sadar, oh gitu, Mas. Jadi selama ini saya salah dong, Mas, menjadi orang yang berusaha sempurna. Salah. Jadilah orang yang benar-benar kamu. Jadilah orang yang benar-benar diri kita. Masa bodoh dengan ucapan orang lain. Hidup saya adalah milik saya. Berapapun hasil yang saya dapatkan, alhamdulillah, terima kasih, saya nikmati. Coba ucapkan bersama saya. Ucapkan dengan suara keras ya. Ucapkan begini. Berapapun, apapun hasil yang saya terima, masa bodoh dengan ucapan orang lain, yang penting saya mau nikmatin usaha saya, kerja keras saya, masa bodoh dengan mereka. Hidup saya luar biasa. Saya sadar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Gimana? Enak kan? Nah ini loh pola pikir yang merubah hidup saya. Kalau saya bisa, kamu pun bisa. Praktekan ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.